Halo, Assalamualaikum. Nama saya Ratri Dipaja Purwani. Kali ini saya ingin membahas headline utama di majalah Tempo yang edisi 15-21 Oktober 2012 mengenai Novel Baswedan yang diduga dijadikan tersangka kasus pencurian sarang burung walet 8 tahun lalu yang bisa menyebabkan kematian. Nah, kasusnya si Novel Baswedan ini tahu-tahu muncul di tengah-tengah kasus penyelidikan korupsi pada mesin simulator yang melibatkan KPK dengan Polri, di mana di sini Novel Baswedan ini berperan sebagai salah satu penyidik. Nah, karena dengan munculnya kasus tersebut, si Novel Baswedan ini diincar dan akan diculik sehingga keamanannya pun terancam. Dan akhirnya si Pak Novel Baswedan ini terpaksa mengungsi selama 6 hari di kantor KPK dan diawasi dengan ketat oleh kepolisian. Nah, melihat keadaan itu, Presiden SBY berpendapat bahwa masuknya kasus Novel Baswedan ini timingnya sangat tidak tepat dengan pembahasan kasus KPK dan versus Polri seperti ini. Karena dengan demikian, munculnya kasus Novel Baswedan ini menurut saya bisa jadi pengalihan isu kasus korupsi kasus korupsi yang melibatkan KPK dengan Polri. Nah, untuk meringankan beban Pak Novel Baswedan ini, SBY mengajak menteri-menterinya untuk rapat bersama membicarakan bagaimana baiknya penyelesaian kasus KPK versus Polri dan kasusnya Novel Baswedan ini. Nah, di situ digambarkan bahwa kedua belah pihak KPK dengan Polri ini dalam pertemuan ini saling berseteru, dalam arti Pak Timur Pradoko sebagai perwakilan dari Polri merasa lembaganya mesti berbenah dan mengaku dan dianggap sebagai pihak yang kalah, sementara Abraham Soma sebagai ketua KPK merasa bahwa kader mereka ini juga perlu dilindungi dalam konteks ini adalah Novel Baswedan. Nah, untuk itulah kalau menurut saya lebih baik kasus KPK dengan Polri ini dulu yang dibahas sampai tuntas, baru masalahnya si Novel Baswedan. Karena sudah dibilang bahwa kemunculan Novel Baswedan, si penyidik KPK yang dituduh sebagai tersangka peristiwa 8 tahun lalu ini, timingnya sangat tidak tepat dan itu pun di luar konteks dari kasus yang sebenarnya. Akan lebih baik apabila kasus tersebut dibahas di lain waktu dalam konteks yang berbeda pula, karena kasus utama di sini adalah kasus penyidikan korupsi terhadap mesin simulator yang diduga dilakukan oleh Kapolri dan juga melibatkan KPK. Nah, di akhir artikel ini kepolisian menyatakan bahwa mereka merasa sebagai pihak yang kalah dan mereka menyatakan diri sebagai korban karena pada akhirnya kasus penyidikan mesin simulator ini akhirnya akan dibahas tuntas oleh KPK, bukannya Polri. Jadi sekian bahasan